Setelah itu, kamu harus memotongnya. Video masak dihentikan olehnya yang langsung menatap putus asa ke atas meja dapur. Lapis marmer miliknya atas 3 bagikan berjenis dan ukuran sama, namun arah potongan pisau yang berbeda-beda tergantung pemahamannya sendiri. Aku tak menyangka cara memasaknya akan sesulit ini. Harus berapa kali lagi aku perlu memotong ikannya agar benar. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Sebentar lagi waktu istimewanya di pagi hari akan tiba, tapi masih belum ada yang bisa disajikan. Sarapannya kali ini dipikirnya harus berbeda, mengingat lingkungan mereka juga berbeda dari biasanya. Kegiatan ini memacu rasa percaya diri bagi Yen. Memasak bukanlah apa-apa untuknya yang punya pengalaman bertahun-tahun hidup sendiri serta makan dan minum sendiri. Terbukti dari kesigapannya dengan bangun lebih dulu sebelum sang suami untuk menyiapkan kaldu pada pukul 5 dini hari. Harusnya begini saja sejak tadi. Aku tak perlu mengikuti gaya memasak koki terkenal di internet. Dalam sekali pakai, kaldu buatannya habis masuk ke dalam panci bercampur sayuran. Selagi menunggu kegiatan memasak itu dilanjutkan dengan aksi temukan ikan berbumbu pada minyak panas, menghasilkan suara merdu bak orkestra bagi telinganya. Pada waktu kurang dari 25 menit hingga ia dapat beralih dan fokus membuat saus sebagai langkah terakhirnya menyiapkan sarapan hari ini. Ia duduk mengistirahatkan diri saat sambil fokus terhadap layar ponsel yang tak sampai 5 menit kemudian penuh oleh notifikasi orang-orang terkait unggahannya barusan. Dari ratusan komentar yang masuk, tentunya sebagian besar memujinya beserta masakannya. Senangnya melihat wajah Yan di pagi hari ini, cantik sekali, halo, kelihatannya bagus sekali. Dan memberkati aku sedang melihat bidadari saat ini. Entah itu sarapan atau jam makan lainnya, pasti sangat enak apalagi buatan sendiri. Sarapan bersama suami tercinta benar-benar istri yang baik. Wah, lihat lekuk tubuhnya itu terlalu sempurna untuk ukuran manusia. Tewas terbalik dan terindah di antara semua selebriti wanita yang kutemui. Foto Yan itu latarnya di dapur kan, desain dapurnya tak seperti biasa. Atau hanya aku yang merasakan itu. Unik, sepertinya tidak sedang berada di rumah. Tolong upload foto lebih banyak, kami merindukanmu. Yen Chang. Kamu duduk saja, ini bukan pekerjaan berat yang perlu 2 orang. Kemarin kamu juga bilang begitu. Ujungnya aku malah hanya membersihkan, sedangkan kamu memperbaiki banyak hal. Membersihkan juga sulit, kamu keluar masuk rumah berkali-kali. Tapi aku mau kamu salah pegang. Benar, maaf. Ian berpaling dengan wajah merah dan hasil Theo menggunakan kesempatan ini untuk menggodanya. Bukan aku yang tiba-tiba pintunya. Tadi itu aku tak sengaja karena apa? Sudah, kamu fokus sarapan dulu, aku akan mengambil sup. Ian beranjak dan masih tetap mengajak suaminya yang mulai makan itu untuk mengobrol. Aku lihat alat pengangkangan besar di teras belakang. Aku tidak ingat kita ada membelinya. Itu hadiah dari paman kami yang tinggal di Sydney. Siapa namanya? Aku lupa. Namanya kan panjang. Ned, sudah cukup.
Dia di Melbourne. Kamu tidak tahu? Sungguh? Tadi malam dia mengirimku pesan untuk bertanya kabar, sedangkan kamu sudah tidur. Apa yang Mama katakan? Tenggelam pada perbincangan, ia langsung duduk begitu saja ke atas bangkuan Taeyong saat pinggulnya ditarik mendekat. Rary mengikuti lomba badminton antar sekolah dan ternyata lolos ke final. Katanya mereka mengadakan pertandingan final di Melbourne dan ibumu memutuskan untuk datang lebih awal kemari bersama Ray dan ayahnya. Pasti kamu merindukan ibumu, ujar Theo sambil mengusap pipi meruna istrinya. Hubungilah dia, senyumnya muncul secara mentari pagi di luar hati yang juga langsung berbunga atas saran sang suami. Ya, aku juga menghubunginya, membalas dengan lebih mendalam. Lian mengacupkannya serta hidung mancung suaminya. Terima kasih, Teh. Ngomong-ngomong, bagaimana rasa masakanku? Supnya juga dicoba. Berhubung 20 menit kemudian sarapan mereka berakhir sambil juga di sini percakapan-percakapan kecil. Taeyong lantas berdiri dan mengangkat sekotak tisu dari atas meja. Ia tersenyum karena itu suaminya mudah sekali berkeringat, jadi mungkin itu sebabnya Taeyong lebih senang dengan musim dingin. Ia tersisa sendiri di meja makan. Suaminya kini pergi ke halaman belakang karena seperti yang dibilang, pipa air mereka perlu diperbaiki di taman dan adanya juga pengalaman karena pernah tinggal sendiri. Taeyong masih dapat memperbaikinya tanpa tenaga ahli. Kala datang di tengah-tengah kegiatan suaminya, ia tertegun hingga meneguk air liur melihat penampilan suaminya yang agak sensual untuknya. Keadaan di mana keringat membuat kaos ketat hitam itu makin mengetat lagi di tubuh atletisnya. Lihat otot-otot dengan kakarnya bekerja dalam memotong pipa menggunakan gergaji itu. Lalu lihat juga otot leher yang tanpa jelas menegang dan membuatnya lebih sensual di mata sang istri. Astaga, apa yang kupikirkan? Malah aku yang jadi seperti orang mesum. Lebih baik aku abadikan saja. Mari potong bagian ini dan ini. Setengah punggungnya saja sudah cukup. Saat ini keinginannya untuk berbagi momen sedang tinggi. Jadi setelah tadi ada fotonya di dapur, maka sekarang adalah foto suaminya yang diunggahnya dengan memberi kesan seperti biasa, kesan estetik dan sangat misterius. Otomatis tanggapan pun langsung membanjiri akunnya melebihi apa yang diperkirakan. Benar apa kata orang, dia tinggi dan baunya juga lebar. Lihat otot lengannya, astaga, yang begini yang aku suka. Proporsi tubuhnya pas untuk seorang pria, yang bagaimana bisa kau mendapatkan yang begitu? Semoga Tuhan masih menyisakan versi lain yang tidak jauh dari suaminya untukku. Aku hampir putus asa. Boleh ditanya bersama suami, senangnya. Maaf nih, walau ya deritanya setengah punggung saja, suami kelihatan sangat seksi di mataku. Kira-kira apa yang sedang dia lakukan, memperbaiki taman atau membangun rumah mancur yang ada patung istrinya di tengah-tengah? Terdengar seperti cerita dongeng. Unik lagi, ayo keluarkan unggahan lain lagi, tapi yang bersama suamimu.
Ian mendengar decetan besi dari arah sang suami. Hal itu sontak membuatnya berdiri mendatangi lalu memberi pelukan yang begitu erat dari belakang. Seluruhnya sudah benar sekarang. Kamu sudah bekerja keras dan berjanji tak menyisir helaian rambut suaminya selagi masih sanggup dijangkau, sebab pria ini membungkuk. Terima kasih banyak. Ya, penyiraman tanamannya akan menyala sebentar lagi. Ya, jika tidak menyingkir minimal baju kamu akan basah. Kamu juga sudah malam. Diskriminasi, kenapa bisa kamu salah? Dia langsung tertawa lagi pula, kata itu tidak ada hubungannya. Lidahku agak sulit digerakkan. Sebentar, kamu sedang mengharapkan kita, aku tahu itu. Aku mau menunjukkan pada dunia jika suamiku sangat romantis. Apa lebih tepatnya romantis itu, dengan tidak bisa bertindak romantis. Oh iya, ya, Ian melengkung ke belakang seiring makin pemukuknya sang suami kepadanya. Kamu tidak tahu, kata siapa? Aku tak tahu, kataku, hah? Haha, Teh. Kamu mau membawaku kemana? Ini sangat tinggi. Kamu yang minta untuk diangkat. Tapi bukan seperti ini juga, sayang. Aku yang membuat rekamannya tidak layak disaksikan orang banyak. Dada langsung berdebar. Ian tahu maksud suaminya. Ini masih pagi. Sekarang lebih baik daripada nanti. Kita keluar frame karena kamu melangkah kemari. Di teras jauh lebih baik. Apa aku belum mengatakannya? Mengatakan apa? Ian merarkan lingkaran kaki di pinggang dan tangan. Kamu terus melihatku dari jauh dan teman kelaparan, jadi yang memulainya bukan aku, melainkan kamu. Kata siapa emang? Kamu punya mata di belakang kepala, di mananya aku tidak lihat. Kamu tak perlu tahu. Berarti aku hebat, kamu hebat seperti lebah. Kenapa tak meletus sekalian di saat kami memakanku? Karena kamu berisik seperti kumpulan lebah bekerja mengumpulkan nektar. Emang di mana aku mengumpulkannya? Di sini. Ian menunduk menatap dada sendiri lalu tertawa nyaring. Ini sih kamu yang pantas menjadi lebahnya. Hampir tak bisa mengatakan tidak. Ian tersenyum bahagia lantaran suami yang menyandarkan kepala di dadanya baru juga disinggung dan pria tampan ini sudah menyentuh keduanya. Ya, demi meyakinkan ucapannya, Ian sampai berdiri di lutut. Pokoknya aku sangat senang. Kamu tidak mendengarkanku. Melihat wajahmu pun sudah lebih dari cukup. Aku tahu kamu sedang bahagia. Kamu selalu tahu banyak hal lainnya dari wajahku. Tentu saja, suara yang tenggelam lantaran dia dengan sikap mengajak perut sang istri. Ayo ke sana. Kita harus memesan hotel kecuali kamu mau langsung pulang di hari yang sama. Bukan di kota ini.
Jika kamu tak keberatan, kalau kamu mau, kenapa harus keberatan? Kamu tak ada hal lain kerjakan? Saya cuti, memang ada hal membosankan lain yang bisa dilakukan. Sekarang berbeda, aku punya seorang yang hidupnya harus kubiayai. Aku bukan pengangguran, tapi sangat melegakan dapat memberikanmu macam-macam. Dinginnya, satu ide terlintas begitu saja dan ia langsung mengeksekusinya dengan menurunkan baju sehingga kepala suaminya masuk ke dalam. Apa ini? Karena kamu dingin, jadi aku menghangatkanmu. Terima kasih, es krim mau. Dia bangkit, lalu terlihat senyuman menawan yang mendebarkan. Mari kita pergi. Datang, Ian mengangkat kedua tangan. Tentu, pelan-pelan. Ia tergigit, nanti aku jatuh bagaimana?